Shalom Bapak Ibu Saudara, kita bertemu lagi dalam Renungan Tengah Minggu. Kita bersyukur kita masih punya kesempatan untuk kita mendengarkan firman Tuhan, untuk kita dapat bersekutu dengan Dia melalui kebenaran firman Tuhan. Ya. Sebelum Bapak Ibu Saudara mendengarkan renungan malam hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk malam hari ini. Kami kembali akan menikmati firman Tuhan. Roh Kudus menguasai, mengurapi hamba-Mu dan juga seluruh jemaat-Mu, bahkan semua orang akan turut ambil bagian mendengarkan renungan malam hari ini. Roh Kudus menolong untuk mengerti apa yang Tuhan mau melalui renungan pada malam hari ini, supaya kami boleh benar-benar mengerti bahwa Engkau Bapa yang baik, yang merencanakan hal-hal yang baik, mengerjakan hal-hal yang baik bagi setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Firman-Mu memberkati kami semuanya pada malam hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur pada Bapa di surga. Haleluya, amin. Mari kita bersama-sama akan belajar, akan merenungkan firman Tuhan malam hari ini. Saya memberi tema renungan malam hari ini dengan Dia menyediakan yang terbaik, ya. Kita akan membaca di dalam Yohanes pasal yang kedua, ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Saya akan membacakannya. Ya, ayat yang akan kita baca bukan cerita yang baru buat Bapak Ibu Saudara, ya, tapi ini sudah sangat sering kita baca dan kita dengarkan bersama-sama. Yohanes 2 ayat 1 sampai 11. Perkawinan di Kana. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, Ibu? Saatku belum tiba." Tapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara, apa yang sudah kita baca merupakan mujizat pertama yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Kalau Bapak Ibu Saudara merenungkan ayat ini, ya, mungkin juga kita dapat mengaplikasikannya atau memikirkannya dengan apa yang mungkin pernah kita alami. Ya, kira-kira menurut Bapak Ibu Saudara, apa simbol keberhasilan dari sebuah pesta perkawinan? Apakah sebuah pesta perkawinan itu dikatakan berhasil, sukses, dilihat dari gedung yang dipakai untuk pesta itu, atau dari dekorasinya, atau dari mobil mempelainya, atau dari pakaian mempelainya, atau dari makanan yang dihidangkannya, ya. Tetapi kalau kita melihat dari ayat yang kita baca,
mungkin sekarang tidak semua orang mengadakan pesta pernikahan, pesta perkawinan di gedung. Tidak selalu mereka juga bisa memakai mobil mempelai yang mewah, pakaian dan dekorasi yang mewah. Tentu masing-masing punya kriteria tersendiri. Tapi yang tidak bisa kita pungkiri adalah bahwa di dalam semua pesta perkawinan selalu ada makanan yang dihidangkan, ya. Mungkin tanpa dekorasi yang mewah, orang tetap bisa untuk hadir, gitu ya. Dengan pakaian pengantin yang sederhana pun orang masih dapat memaklumi. Tapi bagaimana jika di dalam sebuah pesta perkawinan kehabisan makanan, kehabisan hidangan? Nah, saya pikir ini menjadi sesuatu hal yang sangat memalukan untuk tuan rumah, ya. Dan itu terjadi pada pesta perkawinan di Kana ketika mereka kekurangan anggur. Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat bahwa anggur pada masa Perjanjian Baru itu terdapat dua jenis. Jadi dibedakan menjadi dua jenis. Ada anggur yang difermentasi. Nah, ini jenis anggur yang dapat memabukkan. Tapi anggur ada yang jenis yang kedua adalah anggur yang tidak difermentasi. Ini berasal dari sari buah anggur yang murni, gitu ya. Nah, yang Yesus berikan ini jenis anggur yang mana? Gitu, yang dia buat mujizat di pesta perkawinan di Kana ini. Rasa-rasanya kalau jenis anggur yang pertama nggak mungkin kan, gitu ya. Karena kalau itu yang diberikan oleh Yesus, berarti apa jadinya dengan pesta perkawinan pada waktu itu? Nah, kita tahu bahwa yang diberikan oleh Yesus pasti jenis anggur yang kedua. Nah, kita akan melihat bahwa sebetulnya apa yang menjadi tujuan utama dari Yesus mengadakan mujizatnya yang pertama, ini adalah mujizat yang pertama, ya. Apa tujuan Yesus mengadakan mujizat yang pertama ini pada pesta kawin di Kana? Kita melihat bahwa tujuan Yesus mengadakan mujizat ini kita bisa baca di ayat 11. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Nah, dari ayat ini kita tahu bahwa ada tujuan utama dari mujizat ini dinyatakan, dikerjakan. Yang pertama adalah supaya kemuliaannya dinyatakan. Dan yang kedua, supaya murid-murid percaya kepadanya. Nah, ada banyak hal yang terjadi dalam kehidupan kita, tapi saya juga percaya bahwa Bapak Ibu Saudara juga pernah mengalami mujizat Tuhan. Ya. Kalau seperti apa yang dinyatakan oleh Yesus di dalam perikop ini, kita tahu bahwa dia melakukan itu supaya kemuliaannya dinyatakan. Artinya itu bukan untuk kepentingan pribadinya, gitu ya. Kemuliaan Allah dinyatakan supaya benar-benar mereka tahu bahwa kalau kita melihat Injil Yohanes ini ditulis dengan tema bahwa Yesus itu adalah anak Allah. Jadi benar-benar untuk menyatakan bahwa apa yang dia buat itu supaya Allah dimuliakan. Dan yang kedua, supaya murid-muridnya percaya kepadanya. Kalau kita melihat di perikop ini, ya, di ayat yang ke-10 mengatakan demikian. Dan berkata, maksudnya mempelai laki-laki yang berkata, setiap orang menghidangkan anggur yang baik, anggur yang baik dahulu. Ini pelayan-pelayan yang mengatakan kepada mempelai laki-laki, ya. Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Nah, artinya bahwa anggur yang disediakan oleh Yesus karena mujizat di Kana ini
Dikatakan yang diberikan terakhir kan itu setelah mereka kekurangan anggur baru Yesus buat mujizat. Nah itu menyatakan bahwa akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Itu artinya bahwa anggur yang dibuat oleh Yesus karena mujizat air menjadi anggur ini adalah anggur yang terbaik dari semua anggur yang tersedia di situ dan bahkan yang tadi sudah habis. Nah, kalau di dalam terjemahan firman Allah yang hidup dikatakan bahwa itu adalah anggur yang paling baik, gitu ya. Dari semua terjemahan yang lain, baik bahasa Indonesia masa kini, firman Allah yang hidup mengatakan itu anggur yang paling baik. Terjemahan sederhana Indonesia mengatakan itu anggur yang terbaik. Nah, kembali Yesus membuat sesuatu yang waktu itu dinyatakan bukan yang biasa-biasa ternyata, gitu ya. Bukan yang punya kualitas lebih rendah dari anggur yang disediakan oleh keluarga mempelai, tetapi anggur yang dia sediakan melalui mujizat air menjadi anggur. Dari ayat yang ke-10 kita tahu itulah anggur yang paling baik, itulah anggur yang terbaik, itulah anggur yang paling bermutu tinggi. Dan kita tahu bahwa apa yang Yesus sediakan bagi orang-orang yang percaya kepadanya, itulah yang memang yang terbaik. Meskipun untuk mendapatkan yang terbaik, meskipun untuk mendapatkan yang paling baik, pasti kita kadangkala mengalami tekanan, mengalami masalah. Jalan menuju ke sana itu tidak seperti yang kita inginkan. Tapi ketika masalah itu datang dan ketika dia turun tangan, dia campur tangan, kita tahu bahwa dia mengerjakan yang terbaik. Dia memberikan yang terbaik. Sebelum mereka kehabisan air anggur ini, mereka pesta itu sudah berjalan, tapi terjadi masalah ketika ternyata anggur itu habis. Tentu ini jika dibiarkan keadaan ini, tentu ini akan sangat mempermalukan tuan rumah, ya, akan sangat mempermalukan tuan rumah. Tetapi Yesus bertindak ketika masalah terjadi, dan apa yang dia kerjakan itulah yang terbaik. Apa yang dia berikan itulah yang terbaik. Ada satu contoh lagi di dalam perjanjian lama, ya, di dalam Bilangan pasal yang ke-14. Bilangan pasal yang ke-14, saya akan bacakan ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-8. Bilangan 14 ayat 6 sampai dan 8. Ini adalah ketika setelah Musa mengutus 12 pengintai ke Kanaan, ya. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita. Suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Nah, ayat ke-7 menjadi penekanan kita bahwa negeri yang sudah disediakan oleh Allah bagi bangsa Israel itulah negeri tanah perjanjian. Dikatakan tanah itu, negeri itu luar biasa baiknya. Bukan sekedar baik gitu ya, bukan sekedar baik, bukan cukup baik untuk menjadi negeri yang akan mereka tinggali, yang akan bangsa Israel tinggali. Bukan baik, bukan cukup baik, tapi dikatakan luar biasa baiknya. Itu berarti lebih dari cukup baik, lebih dari baik, bahkan saya katakan lebih dari sangat baik. Karena di sini katakan luar biasa baik. Tapi kita tahu bahwa untuk menuju ke tanah perjanjian, mereka perlu juga melakukan perjalanan yang bukan perjalanan yang mudah bagi mereka.
Ya, bukan perjalanan yang mudah bagi mereka. Ada begitu banyak persoalan yang mereka hadapi ketika mereka harus jalan di padang gurun, ketika mereka harus menghadapi bangsa-bangsa lain yang tidak menginginkan mereka melewati negeri mereka, tanah mereka. Ada begitu banyak hal yang terjadi. Bagaimana mereka pernah kekurangan air, pernah kekurangan makan, ya. Tapi kita lihat bahwa untuk mencapai yang luar biasa baik itu, dia tidak pernah meninggalkan. Dan kita tahu yang mencapai keberhasilan sampai ke tanah yang dikatakan luar biasa baik adalah mereka yang percaya, tetap percaya kepada firman Allah. Bapak Ibu Saudara, seperti perkawinan di Kana tadi, mujizat di perkawinan di Kana, dan juga bangsa Israel yang dijanjikan tanah perjanjian. Dia tidak pernah main-main dengan janjinya. Dia juga tidak pernah main-main memberikan sesuatu yang biasa-biasa saja kepada kita. Tapi apa yang dia berikan, apa yang dia janjikan kepada kita, itu adalah hal yang paling baik. Bapak Ibu Saudara dan saya kita bisa mewujudkan, kita bisa mendefinisikan bahwa dengan yang baik saja kita cukup gitu ya. Kalau kita bisa mendapatkan yang baik saja, itu saya pikir itu cukup untuk kita. Cukup baik itu mungkin sebagian kita merasakan itu cukup. Tapi sesuatu yang baik itu juga lebih dari cukup. Tapi ternyata apa yang dia kerjakan, apa yang dia berikan kepada kita, sekali lagi saya katakan bukan yang cukup baik, bukan yang dikatakan baik, tetapi yang paling baik, yang terbaik, yang luar biasa baik. Lalu apa? Apa syarat untuk kita bisa dapatkan itu? Kita kembali ke Yohanes pasal yang kedua tadi, kita akan lihat perikop itu. Apa yang menjadi syarat sehingga mereka dapat mengerti, dapat percaya, dapat menikmati yang paling baik yang dia sudah sediakan. Yang pertama adalah kita baca Yohanes 2 kembali tadi ayat yang ke-7. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Nah, apa yang perlu kita lakukan untuk kita sampai kepada yang terbaik yang dia sediakan bagi kita? Kerjakan apa yang menjadi bagian kita. Seandainya pelayan-pelayan tidak menuruti apa yang Yesus mau, nggak pernah mengisi tempayan-tempayan itu penuh dengan air, tidak pernah ada mujizat air menjadi anggur. Seandainya mereka menolak untuk melakukan itu, mungkin mereka berpikiran bahwa nggak masuk akal itu ya. Masa kekurangan air anggur kok Yesus menyuruh mengisi tempayan dengan air. Lalu apalagi yang dilakukannya? Mungkin mereka berpikir rasanya kok ini hal yang aneh gitu ya. Tapi mereka taat gitu. Meskipun itu nggak masuk akal ya mereka tetap taat. Karena bagian mereka adalah mengerjakan apa yang diperintahkan. Kalau kita kembali ke bilangan kisah dari bangsa Israel juga demikian. Mereka harus mengerjakan apa yang menjadi bagian mereka. Mereka harus mengerjakan apa yang dikatakan. Bagian kita adalah taat. Selama kita tidak taat, kita tidak akan pernah melihat yang paling baik untuk dapat kita nikmati. Padahal itu sudah disediakan. Rasanya mungkin menjadi sesuatu hal yang sangat rugi besar bagi kita kalau ternyata dia akan mengerjakan dan menyediakan sesuatu yang paling baik, sesuatu yang terbaik, sesuatu yang luar biasa baik, tapi kita nggak bisa menikmatinya. Karena apa? Karena kita memilih untuk tidak taat. Karena kita lebih memilih untuk mengandalkan pikiran kita sendiri. Tapi ketika kita dapat mengerjakan apa yang menjadi bagian kita itu bukan seenaknya ya. Kerjakan bagian kita itu seperti yang dia perintahkan. Kita percaya disitulah nanti dia akan bekerja. Nah, yang kedua adalah
kita kembali ke Yohanes 2 ayat 8. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Ya. Jadi yang kedua adalah, kalau yang pertama tadi, kerjakan apa yang menjadi bagian kita. Yang kedua adalah percaya Allah pasti bertindak. Nah, kita nggak tahu dari cerita ini, kalau setelah tempayan itu diisi penuh dengan air gitu ya, itu yang sudah mereka kerjakan seperti yang diperintahkan oleh Yesus. Terus Yesus berkata begini, sekarang cedoklah. Itu artinya kan air itu suruh mencedok kembali gitu. Nah, kita tidak tahu kalau di sini sekarang kita tahu bahwa sari buah anggur warnanya ungu. Tapi apakah pada waktu itu berubah warna gitu ya? Dari putih, dari bening menjadi ungu atau tetap putih juga. Tetapi mungkin punya rasa yang berbeda. Kalau tadi air rasanya pasti tawar, hambar. Sekarang ketika dicedok itu menjadi berubah. Nah, setelah pemimpin pesta itu mengecap air, nah rupanya mungkin kalau dari sini pemahaman saya, mungkin kita juga, apakah warnanya itu sama dengan warna air gitu ya? Karena di sini katakan setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, nah bisa jadi warnanya tetap sama, tapi baru terasa berbeda ketika itu bisa dirasakan oleh lidah. Nah, mungkin kita juga mengalami hal yang rasanya tidak mungkin ya, rasanya nggak masuk akal gitu ya. Untuk kita bisa melihat, mengalami, mendapatkan yang terbaik. Kita ingat kisah Abraham gitu ya. Tidak mungkin rasanya, tetapi apa sih yang tidak mungkin untuk dia? Roma pasal 4 mengatakan bahwa sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, tapi Abraham tetap berharap juga. Terhadap janji-janji Allah, ia tidak bimbang, tapi justru semakin diperkuat. Jadi Bapak Ibu Saudara, yang disediakan oleh Dia bagi kita itu, sekali lagi saya katakan, bukan hal yang biasa-biasa, bukan yang cukup baik, bukan yang baik saja, tapi justru yang paling baik, yang terbaik, yang luar biasa baik. Saya tahu ini melebihi harapan kita, bayangan kita. Dan itu pasti sesuatu yang kita inginkan. Dan itu juga yang Dia sediakan bagi kita, orang-orang yang percaya kepada Dia. Kita baca satu ayat lagi dalam Mazmur pasal yang ke-34. Mazmur pasal yang ke-34. Kita baca ayat yang ke-11. Ya. Mazmur 34 ayat yang ke-11 ya. Singa-singa muda merana kelaparan, tapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Orang-orang yang menyembah Tuhan, dalam terjemahan lain, orang-orang yang menghormati Dia, yang menghormati Dia itu adalah yang berani taat kepada Dia, tidak akan kekurangan sesuatu pun yang baik. Bapak Ibu Saudara, jangan pernah merasa khawatir. Apa yang terjadi dengan kehidupan kita sekarang ini? Tentu saja masalah bisa saja datang dalam kehidupan kita. Tekanan juga bisa saja datang dalam kehidupan kita. Tapi apa yang Dia perintahkan kepada kita, marilah kita tetap belajar untuk taat kepada Dia. Mari kerjakan apa yang menjadi bagian kita, yang Dia inginkan. Kalau Dia mau kita taat dalam hal-hal tertentu sesuai dengan apa yang saat ini terjadi, dengan masalah yang terjadi dalam kehidupan kita, tetaplah berjalan di jalannya. Dan percaya, ketika kita taat, ketika Dia memerintahkan kita untuk melakukan sesuatu, nggak mungkin Dia tidak menyediakan sesuatu gitu ya. Pasti ada konsekuensi dari ketaatan kita, pasti ada upah dari ketaatan kita, dan kita tahu apa yang Dia sediakan. Sekali lagi, apa yang Dia sediakan bagi kita adalah yang paling baik, yang terbaik, dan yang luar biasa baik. Orang-orang yang mencari Tuhan
tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Selamat menikmati hal-hal berkat-berkat yang paling baik, yang terbaik, yang luar biasa baik, yang Dia sudah sediakan, bahkan Dia akan sediakan bagi kita orang-orang yang mencari Dia, yang menyembah Dia, yang menghormati Dia dengan cara mentaati Dia. Percaya saja, Dia pasti akan bertindak bagi kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Kita juga tidak lupa, kita akan terus berdoa bagi bangsa Indonesia yang kita cintai, yang masih Dia izinkan berada di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Kita tahu rasanya ini bukan sesuatu yang baik menurut kita, tapi kita tetap percaya di balik setiap hal yang tidak baik, Dia mengerjakan sesuatu yang terbaik, yang paling baik, yang luar biasa baik. Dan kita sedang menantikan itu, kita percaya Dia bekerja. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Kami sangat percaya bahwa Engkau Allah yang sanggup mengerjakan segala sesuatu. Bahkan di balik setiap masalah, di balik setiap tekanan, di balik segala sesuatu yang mungkin saja tampaknya tidak baik bagi kami. Tapi ketika kami belajar untuk mengerjakan apa yang menjadi bagian kami sesuai dengan apa yang Kau perintahkan. Dan kami belajar untuk percaya sungguh-sungguh kepadamu bahwa Engkau sanggup bekerja dan bertindak. Maka kami akan melihat sesuatu yang paling baik sedang Kau sediakan, sedang Kau kerjakan bagi kami. Sesuatu yang sangat baik, yang luar biasa baik, yang terbaik. Itulah yang Kau berikan pada kami. Dan itu menjadi kekuatan penghiburan bagi kami, bahwa Engkau menyediakan bagi kami bukan hal-hal yang biasa, bukan hal-hal yang cukup baik bahkan baik, tapi apa yang Kau berikan, apa yang Kau kerjakan bagi kami adalah hal-hal yang paling baik, yang terbaik dan luar biasa baik. Ajar kami untuk terus mempercayai Engkau dalam segala keadaan. Kami tahu ketika kami belajar untuk mencari Engkau, menyembah Engkau, menghormati Engkau dengan sungguh-sungguh, kami tahu itu akan terjadi juga di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Mungkin ada di antara sidang jemaat-Mu yang saat ini sedang menghadapi masalah, sedang menghadapi tekanan, sedang menghadapi keadaan-keadaan yang tidak menyenangkan. Ajar kami semuanya untuk terus percaya dan mengerjakan apa yang menjadi bagian kami. Belajar untuk tetap taat kepadamu. Percaya Engkau sanggup mengubahkan padang gurun menjadi taman Tuhan. Mengerjakan sesuatu yang tidak baik menjadi luar biasa baik. Nama-Mu dipermuliakan dan kami akan terus menguatkan kepercayaan kami kepadamu. Kami berdoa juga saat ini untuk bangsa Indonesia yang saat ini masih berada di tengah pandemi COVID-19 ini. Tetap kami bersyukur untuk saat ini, keadaan saat ini, karena kami tahu Engkau sedang mengerjakan yang terbaik, yang paling baik, yang luar biasa baik di tengah-tengah bangsa kami, bahkan bagi kami orang-orang yang percaya. Kami terus bersyukur untuk para pemimpin kami, untuk semua tenaga medis di seluruh Indonesia, untuk semua rumah sakit di Indonesia, untuk vaksin COVID yang terus sedang diupayakan, bahkan untuk semua pasien dan tingkat kesembuhan pasien yang terus meningkat sampai saat ini. Kami tidak tahu kapan semuanya akan berakhir, tapi ajar kami untuk tetap percaya kepadamu. Bagaimanapun, apapun yang Kau izinkan terjadi, kami tahu ini yang paling baik, karena kami akan melihat yang terbaik dan luar biasa baik akan terjadi di tengah-tengah bangsa Indonesia, bahkan bagi kami orang-orang yang percaya. Terima kasih Tuhan Yesus, berkat-Mu limpah atas bangsa kami, berkat-Mu limpah atas kota dan kecamatan yang kami cintai ini. Berkat-Mu limpah juga atas seluruh orang-orang percaya, atas seluruh sidang jemaat-Mu di GBS Mojo Agung. Terima kasih untuk saat ini. Kami percaya Engkau akan terus bekerja di tengah-tengah bangsa yang kami cintai. Melalui pandemi ini kami akan terus melihat kuasa-Mu, kemuliaan-Mu akan semakin menjadi nyata di tengah-tengah kami dan di tengah bangsa kami. Terima kasih untuk malam hari ini. Kami percaya berkat-Mu limpah atas seluruh sidang jemaat-Mu,
penyertaan-Mu, pimpinan, pemeliharaan, dan perlindungan darah-Mu yang ajaib bagi kami seluruh sidang jemaat-Mu di GBS Mojo Agung, bahkan bagi semua orang yang turut mendengarkan renungan tengah minggu saat ini. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang dan anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Roh Kudus memberkati menyertai kami semuanya, sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur pada Bapa di surga. Haleluya. Amin.